Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Tunisa dengan NIM akhir 200 dari kelas Sastra Indonesia 2023E. Di sini saya akan memaparkan hasil review buku yang berjudul Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media yang ditulis oleh Erianto. Buku ini diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta pada tahun 2001 dengan jumlah halaman yaitu 371 halaman. Dan bab yang akan saya review ini adalah bab 2, yaitu teks berita paradigma kritis. Alasan saya memilih buku ini adalah karena buku ini memberikan kerangka kerja yang bisa langsung diterapkan dalam menganalisis teks media, dan Arianto mengaitkan teori dengan praktik media di Indonesia, sehingga buku ini sangat relevan untuk memahami bagaimana wacana dalam berita diproduksi dalam konteks lokal. Nah, selanjutnya alasan saya memilih bab ini adalah karena bab ini membahas bagaimana teks berita tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga mengandung kepentingan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendahuluan dari hasil review saya. Analisis wacana termasuk dalam kategori paradigma kritis, di mana paradigma ini mempunyai pandangan tertentu akan bagaimana media dan pada akhirnya berita harus dipahami dalam keseluruhan proses produksi dan struktur sosial. Dalam bab yang akan saya review ini diawali dengan pembahasan mengenai paradigma kritis yang menantang anggapan objektivitas dalam media. Mengacu pada pemikiran Frankfurt, paradigma kritis menyoroti bagaimana media tidak berdiri netral, tetapi seringkali dikendalikan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik. Dan pemikiran Frankfurt ini dikembangkan lebih lanjut oleh Stuart Hall. Di sini Hal mengkritik kecenderungan studi media yang tidak menempatkan ideologi sebagai bagian penting. Stuart Hall membedakan dua aspek penting dalam pembentukan realitas melalui media. Yang pertama, bahasa sebagai penanda, dan yang kedua, bahasa sebagai politik penandaan. Dalam pandangan ini, berita bukanlah sekadar laporan fakta, tetapi hasil dari proses yang kompleks, di mana makna dibentuk, dikontrol, dan ditentukan oleh praktik sosial yang dominan. Dengan kata lain, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan cara berpikir masyarakat melalui pemilihan kata dan pemingkaian narasi. Di sini Erianto membandingkan dua perspektif utama dalam memahami media, yaitu kaum pluralisme dan paradigma kritis. Yang pertama ada fakta dalam berita. Kaum pluralis melihat berita sebagai refleksi dari realitas objektif, sedangkan paradigma kritis berpendapat bahwa berita adalah hasil dari pertarungan wacana. Realitas dalam berita tidak terbentuk secara alami, tetapi melalui proses ideologis yang melibatkan kepentingan wartawan, media, dan kelompok yang berkuasa. Yang kedua ada posisi media. Kaum pluralis menganggap media sebagai saluran informasi yang bebas dan netral, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, paradigma kritis melihat media sebagai alat produksi ideologi yang berpihak pada kelompok dominan. Selanjutnya, nomor 3, peran wartawan. Dalam kaum pluralis, wartawan diposisikan sebagai individu yang bekerja secara profesional dan objektif. Namun, paradigma kritis menolak anggapan ini dan menilai bahwa wartawan tidak bisa lepas dari kesadaran kelas serta pengaruh kelompok elit. Dalam sistem media yang dikuasai oleh kepentingan tertentu, wartawan beroperasi dalam kerangka ideologis yang tidak dapat sepenuhnya netral. Yang keempat adalah hasil liputan. Akibat perbedaan cara pandang ini, hasil liputan berita juga dipahami secara berbeda. Kaum pluralis menilai berita berdasarkan standar etika dan profesionalisme, sementara paradigma kritis menilai bahwa hasil liputan wartawan selalu mengandung muatan ideologi yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi. Yang pertama ada kekuatan. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media bekerja dalam konteks kekuasaan dan ideologi. Arianto berhasil menguraikan perbedaan antara perspektif kaum pluralis dan paradigma kritis dengan jelas, serta menunjukkan bagaimana media berperan lebih dari sekedar penyampai informasi.
Salah satu keunggulan utama dari bab ini adalah pemaparan yang sistematis mengenai teori kritis dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk membedah teks berita secara lebih mendalam. Yang kedua ada kelemahan. Pemaparan teori yang cukup kompleks dapat menjadi tantangan bagi pembaca yang belum terbiasa dengan kajian analisis wacana. Contoh konkret dalam konteks media Indonesia masih bisa diperdalam agar lebih relevan dan dengan pembaca lokal. Yang ketiga ada nilai dan manfaat buku. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana berita dibentuk melalui proses ideologis dan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk menciptakan makna. Dengan memahami konsep-konsep yang dijelaskan dalam bab ini, pembaca, pembaca dapat lebih kritis dalam mengonsumsi berita. Mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga dapat menganalisis bagaimana berita tersebut dibingkai dan apa kepentingan yang mungkin ada di baliknya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dua yang saya review ini dalam buku analisis wacana pengantar analisis teks media oleh Arianto ini merupakan bacaan penting bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana media membentuk realitas sosial. Pendekatan kritis yang diuraikan dalam bab ini membuka wawasan bahwa berita bukan sekedar fakta objektif, melainkan produk dari pertarungan wacana dan kepentingan ideologis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa, peneliti, dan siapapun yang ingin mendalami analisis media dengan perspektif yang lebih kritis dan mendalam. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Fitri.